Ya, ini terusan Panama ya. Terusan Panama itu berada di sini, kota Panama. Kalau kita lihat namanya, sepertinya ini berada di benua Amerika. Ya, betul sekali ya. Ini berada di benua Amerika, di antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ya, ini jadi sangat memotong sekali. Misalnya perjalanan dari Indonesia misalnya ya, dari Asia mau ke Eropa ya, pasti dia akan lewat Selat Panama ya. Ini selatnya. Kemudian dia mau ke Inggris, apa mau ke Belanda, mau ke Afrika ya, ini lewat Selat Malaka. Saya udah siapkan pengetahuan yang saya ambil dari YouTube ya, dari YouTube. Mari kita simak sebentar ya. Sebuah jalur transportasi laut memegang peranan yang penting dalam banyak hal, terutama dalam hal jalur perdagangan dunia. Melalui jalur laut ini, kapal-kapal akan melintas untuk pengiriman barang antar negara hingga bahkan lintas benua dengan lebih efisien. Bagaimana tidak? Perjalanan laut yang harus ditempuh memutari sebuah benua bisa terpangkas rutenya dengan adanya jalur transportasi laut tersebut. Pemirsa, inilah 5 jalur transportasi laut terpenting di dunia versi Bintang 5. Ya, oke. Ini adalah penjelasan tentang jalur laut ya. Kita langsung pangkas saja ke jalur yang ketiga, yaitu jalur transportasi laut terpenting di dunia yang berikutnya adalah Selat Malaka yang berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dan Semenanjung Malaya. Selat ini membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang menghubungkan 3 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu India, Cina, dan Indonesia. Selat Malaka dilalui oleh kapal-kapal yang membawa barang seperempat yang diperdagangkan di dunia seperti kopi, manufaktur, dan juga minyak yang seperempat kebutuhan minyak dunia melintasi Selat Malaka khususnya dari Teluk Persia. Dalam setahun, lebih dari 50.000 kapal melalui Selat Malaka, di mana pada tahun 2006 sebanyak 15 juta barel atau 2.400.000 meter kubik per detik dibawa melintasi Selat Malaka setiap harinya. adalah terusan Panama. Selanjutnya ada terusan Panama yang memotong tanah genting Darien dan tanah genting Panama sepanjang 82 km dan memotong Amerika Selatan dan Amerika Utara. Terusan yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik memangkas perjalanan memutari ujung Amerika Selatan. Hal ini terbukti dari perjalanan kapal dari New York ke San Francisco yang hanya memerlukan jarak tempuh 9.500 km. Namun jika tidak melalui jalur ini, harus menempuh jarak sejauh 22.500 km. Pembuatan terusan Panama pada awalnya digagas pada tahun 1524 oleh Raja Charles V dari Spanyol guna mempermudah kapal yang membawa emas. Namun terusan Panama mulai dibangun pada 1 Januari 1880 di bawah pimpinan tokoh Ferdinand de Lesseps. Namun sempat terhenti di tahun 1893 karena wabah penyakit. Pembangunan terusan Panama dilanjutkan pada Mei 1904 oleh Amerika Serikat, hingga akhirnya berhasil diresmikan pada 15 Agustus 1914 yang pertama kali dilalui oleh kapal Anchor. Terusan Panama ya. Sudah kita sebut yang pertama itu diikuti oleh dan inilah
jalur transportasi laut terpenting di dunia yang menempati urutan pertama versi bintang 5 adalah terusan Suez di sisi barat semenanjung Sinai di Mesir, yang menjadikan transportasi air Eropa ke Asia lebih mudah dan efisien karena kapal tak perlu mengelilingi Afrika. Terusan yang dibangun pada bulan April 1859 dan selesai pada November 1869 ini pada awalnya berukuran sepanjang 164 km dengan kedalaman 8 meter. Namun setelah dilakukan beberapa kali pelebaran, terusan Suez memiliki kedalaman 24 meter, lebar 205 meter, sepanjang 193 km. Terusan yang memiliki titik awal di pelabuhan Said Mesir dan titik akhir di pelabuhan Tevfik Suez ini terdiri dari bagian utara dan bagian selatan Danau Great Bitar yang menghubungkan Laut Tengah ke Teluk Suez. Terusan ini dinasionalisasi oleh Mesir pada 26 Juli 1956, namun berhasil dikuasai oleh Israel pada 9 Juni 1967 setelah perang 6 hari. Perang kembali bergulir memperebutkan kekuasaan terusan Suez hingga akhirnya pada 16 Oktober 1973 terusan ini kembali dimiliki oleh Mesir setelah dikalahkan secara militer oleh Israel, namun berhasil memenangkannya secara diplomatik. Terusan Suez sempat ditutup sementara akibat ketegangan Mesir dengan Israel, namun akhirnya dibuka untuk umum tanpa perbedaan bendera negara di tahun 1975. Itulah kelima jalur transportasi laut terpenting di dunia versi bintang 5. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ya, cukup ya. Tadi saya berikan beberapa wawasan juga dari sumber YouTube. Saya ambilkan dari sumber YouTube untuk memperkaya wawasan kita tentang jalur pelayaran air yang tentunya membawa banyak manfaat ya. Bagaimana tidak bermanfaat kalau kita gunakan jalur lain, itu berapa energi yang akan dihabiskan. Jalur darat katakanlah berapa lama itu harus ditempuh, atau berapa banyak muatan yang harus muat. Sementara kalau menggunakan laut itu sangat banyak muatannya yang bisa diangkut sekaligus. Nah, oleh sebab itu adanya terusan-terusan tadi atau adanya selat tadi sangat mempermudah jalur pelayaran dunia dalam membawa komoditas-komoditas perdagangan, yang dimana satu tempat ada sumber daya yang misalnya seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah hasil bumi, namun kita juga membutuhkan sumber daya dari tempat lain ya. Contohnya kita membutuhkan kain dari Tiongkok, dan juga kita butuh misalnya bahan-bahan yang berasal dari India, ataupun kita juga perlu barang-barang yang berasal dari Eropa. Nah, dan sebaliknya, maka kita bisa menggunakan jalur perdagangan menggunakan laut ya. Nah, ini tadi yang pertama adalah terusan Suez di sini ya. Kemudian juga di sini menempati urutan kedua tadi terusan Panama di sini, dan terusan Selat Malaka juga menjadi lintasan laut terpenting ketiga di dunia. Nah, tentunya juga masih ada lagi di sini juga cukup penting ya, karena di sini membuka akses setelah keluar dari terusan Suez, dia ke Laut Mediterranean. Terus di sini dia akan keluar lagi. Ini namanya Selat Gibraltar ya. Di sini ada ini Gibraltar di sini ya. Jadi sebagai gerbang antara Eropa dan Asia, ini selat ini ya. Oke, kira-kira anak-anak bisa memahami ya. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa
komen-komen di link YouTube yang nanti Bapak akan upload video tersebut. Nah, video ini ya. Nah, ini